Hai semua, kenalin aku Naila Safrina, mahasiswa semester 2 Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku di sini membuat video sebagai tugas penyelesaian UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan dosen pengampu Dr. Rahmat Mulyono, MSc Psikolog. Tapi beside ini adalah tugas UTS, I truly wanted to show what's behind every little move of a child. Selamat menonton! Di video pertama menunjukkan video Delvan berjalan. Jadi di usia anak umur 1-2 tahun itu memang sudah seharusnya anak tuh bisa berjalan ya, tapi di antara range umur segitu kapan mereka bisa berjalan, apakah mereka merangkak dulu baru berjalan, itu berbeda-beda setiap anaknya. Tapi Delvan itu nggak merangkak, jadi dia langsung berjalan, dia langsung belajar untuk meraih benda-benda di sekitarnya dan belajar untuk berjalan. Tapi apakah hal tersebut normal? Apakah tidak merangkak terus langsung berjalan itu normal? Jadi dikutip dari The Asian Parent, Dr. Gina Posner MD, seorang dokter anak bersertifikat di Memorial Care Orange Coast Medical Center di Fountain Valley, California, mengatakan bahwa anak-anak yang berjalan lebih dulu itu tidak lebih istimewa daripada anak-anak yang merangkak lebih dulu. It means sebenarnya anak yang skip fase merangkak itu normal-normal aja. Tapi walaupun itu normal-normal aja, nggak menutup kemungkinan kalau fase merangkak itu memberikan manfaat bagi si bayi. Contohnya bisa melatih keterampilan motorik kasar dan halus mereka, keseimbangan, karena kan tangan mereka langsung menyentuh dengan alas mereka merangkak. Jadi itu bisa melatih motorik mereka dan melatih keseimbangan, karena misalnya mereka mau meraih objek sambil merangkak, itu bisa melatih keseimbangan mereka. Yang satu memegang objek, yang satunya menjadi tumpuan mereka untuk merangkak. Itu bisa melatih koordinasi antara otak dan anggota tubuh mereka seperti tangan dan kaki. Nah, selanjutnya ada video Delvan makan. Sebelum dia bisa makan makanan dan masukin ke mulut sendiri, itu biasanya anak bayi sering banget kita lihat masukin benda-benda apapun yang ada di depan dia ke dalam mulutnya. Yang itu bisa banget diakalin dengan kasih mainan yang memang aman, yang memang steril dan bisa dipakai buat sama mereka untuk digigit dan harus steril. Nah, tahapan mereka suka masukin barang ke mulut, suka ngambil sesuatu, itu menurut teori perkembangan Jean Piaget, ini adalah tahapan sensori motor, yaitu di usia 0-2 tahun. Itu tahapan pertama dari perkembangan kognitif seorang anak. Tahap ini bayi itu belajar melalui indera dan gerakan tubuh, jadi melalui sensori dan mereka tuh kepo sama barang-barang yang ada di sekitar mereka. Cara mereka mengenalinya itu dengan pegang sendiri atau dirasain sendiri, dimasukin ke mulut. Jadi dengan mereka menggigit atau memakan suatu benda tersebut gitu ya, bayi itu lagi mengeksplor tekstur, bentuk, dan rasa dari makanan atau benda tersebut. Jadi itu bukan sekedar kebiasaan, itu adalah salah satu bagian dari proses belajar mereka. Nah, selanjutnya ada video Delvan belajar mencoret-coret di atas kertas dan juga dia buku-buku meja gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di tahap ini? Kalau kita lihat secara teori perkembangan dari Erik Erikson, yaitu di usia 1-3 tahun anak itu ada di fase autonomy versus shame and doubt. Apa itu? Jadi di tahap itu anak-anak tuh belajar untuk menjadi mandiri dan melakukan hal-hal sendiri. Jika aktivitas mereka didukung, itu bisa mengembangkan rasa percaya diri mereka. Jika mereka mencoba hal baru, bisa mungkin jangan dibatasi tapi dikasih space. Kayak misalnya mereka suka coret-coret, ya udah kasih aja space, mereka coret-coret di gambar atau di kertas atau hal yang memang itu sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau kita lihat di video tersebut, itu Delvan mencoba menirukan seseorang yang mencet-mencet ceklekan pulpen.
Nah, itu adalah cara seorang anak belajar juga dengan cara modeling. Apa itu modeling? Modeling itu salah satu proses belajar melalui meniru perilaku orang lain. Biasanya orang-orang di sekitar mereka seperti orang tua atau caregivers mereka, caretaker, atau orang-orang terdekat. Nah, kalau dari sisi teorinya, ada satu teori belajar yaitu Albert Bandura. Dari Albert Bandura, teori belajar sosial, dan Bandura itu nekanin bahwa anak itu belajar melalui observasi dan juga imitasi, bahkan sebelum mereka bisa berbicara. Apa? Ikan. Mana ikan, yang mana ikan? Ini. Nah, selanjutnya aku mau membahas soal kemampuan speech atau kemampuan berbahasa dari Delvan. Nah, sebagai anak usia 1,5 tahun, Delvan ini belum banyak bicara alias pasif. Dia lebih banyak mengandalkan gerakan tubuhnya ketika dia pengen sesuatu, kayak misalnya nunjuk atau kayak menyentuh barang di sebelahnya untuk menunjukkan keinginan dia. Padahal pada umumnya di usia 18 bulan itu sebagian besar anak tuh udah mulai banyak mengucapkan, gak banyak tapi kayak udah mulai mengucapkan kata-kata sederhana, walaupun memang pada kasus-kasus tertentu ada anak yang pasif gitu. Nah, menurut American Speech Language Hearing Association, ada tahapan-tahapan perkembangan bahasa dari anak, yaitu di usia 0 sampai 6 bulan bayi itu mulai mengenali suara dan juga mengoceh. Di usia 6 sampai 12 bulan bayi itu mulai mengerti kata-kata sederhana, dan di usia 12 sampai 18 bulan biasanya udah mulai muncul kata-kta yang punya makna, dan di usia 18 bulan itu udah bayi itu bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 kosakata, dan di usia 2 tahun bayi itu bisa menggabungkan dua kata menjadi kalimat sederhana. Menurut penelitian dari Rescorla tahun 1989, kalau misalnya anak usia 2 tahun belum punya 50 kosakata atau belum bisa menggabungkan dua kata, itu bisa termasuk dalam kategori late talker. Ada juga studi lain dari Zurich dan kawan-kawannya menyebutkan bahwa ada 13% anak usia 2 tahun yang memiliki keterlambatan bicara atau disebut juga speech delay. Nah, speech delay ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Wallace, Swan, dan Hoskisson tahun 2018 membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama dari sisi psikologis, yaitu keterlambatan kematangan atau selective autism. Yang kedua neurologis, yaitu yang berkaitan dengan sistem saraf di otak mereka. Dan yang terakhir ontologis, atau yang berhubungan dengan struktur organ bicara seperti mulut, lidah, gigi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di lingkungan sehari-hari, speech delay ini juga bisa muncul karena minimnya interaksi antara anak dan juga lingkungan sekitarnya. Terusnya di usia 0 sampai 5 tahun itu ada yang namanya masa golden age atau masa emas dari perkembangan otak. Jadi di masa-masa ini, di masa 0 sampai 5 tahun, perkembangan atau stimulasi yang diberikan terhadap anak ini akan sangat mempengaruhi kondisi mereka di kemudian hari. Nah, di fase ini, baik lagi anak itu perlu banyak distimulasi supaya semua seluruh aspek perkembangan yang dialami, termasuk bahasa, motorik, sensor, dan segala macamnya itu bisa berkembang secara optimal. Semakin bertambahnya usia anak, kalau misalnya ocehannya semakin minim atau semakin gak merespons saat diajak bicara atau belum menunjukkan kemajuan bahasa sesuai dengan usianya, ada baiknya ini segera dikonsultasikan ke ahli. Selain dikonsultasikan ke ahli, bisa banget dari usia dini itu distimulasiin dengan cara banyak diajak interaksi, banyak diajak aktivitas, dan banyak juga diajak untuk ketemu sama teman-teman sebayanya supaya interaksi sosialnya tetap jalan. Nah, itulah video What's Behind Every Little Movement of Delvan. Bisa kita lihat banyak hal yang terjadi gitu ya di balik perkembangan di Delvan, termasuk sensori motor, perkembangan bahasa, interaksi, dan lain sebagainya. Itu semua nunjukin gimana pentingnya pengalaman langsung, interaksi sosial, eksplorasi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena setiap anak itu adalah unik, dan tugas kita sebagai orang-orang di sekitar anak-anak tersebut menyediakan lingkungan yang bisa mendukung proses belajar mereka supaya perkembangan mereka itu sesuai dengan tahapannya, dan di kemudian hari mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat.